Siap, siap. Baik, Bapak Ibu ini kita hadir berdua belas, tapi tidak apa-apa kita awali saja ya. Nuhun Pak Duta ininya informasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Siap, ada Budian, Pak Andi, Pak Guido, tadi Bu Evi dan lain-lain. Hatur nuhun pisan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini, Alhamdulillah hari Sabtu, hari ini sesuai dengan jadwal di pagi hari, kita berkumpul kembali Bapak Ibu ya untuk mata kuliah investasi bisnis pariwisata dan khusus topik hari ini adalah di studi kelayakan bisnis. Selalu kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita obrolkan pastinya menambah perspektif bagi kita semua untuk lebih apa ya punya bekal untuk diterapkan sekecil apapun di karir kita di usaha kita. Sebelumnya ini Pak apa namanya eh, ada doa untuk Pak Guido. Saya informasinya Laska Ciletuh ya Pak. Semoga cepat pulih Pak. Pak Guido Damang. Amin, amin. Alhamdulillah deh Bang Ibu. Yang las Jujur Ibu, kecil, yang las kecil itu ini ya Pak, ada terhambat akses karena kemarin banjir ya Pak? iya terisolasi Bu. Ada, Oh, tapi tamu Alhamdulillah sudah bisa terevakuasi. oke. Coba pasokan suplai kebutuhan listrik dan segala macam terputus. Mm-mm. Oh, berarti aksesnya yang terputus itu tidak semata banjir katanya ya, itu juga pergerakan lempengan ya Pak? Eh, Bukan Banjir aja. pergerakan lempeng sih sebetulnya kan karena banjir longsor Bu. Jadi memang faktor Oh, faktor ada beberapa jembatan kalau dari arah ada dari arah Pelabuhan Ratu menuju ke Ciletu itu ada satu jembatan yang mm, terputus. Kemudian juga ada pergerakan di jalan yang terputus dan mm, longsornya memang ya mungkin karena faktor permukaan lahan ya Bu ya. Jadi mm, memang ke longsornya itu jatuhnya adalah bukit ya Bu ya. mm, mm. Oh, berarti tadi juga kan Pak apa namanya? Dari Kaltim Pastiawan juga kan bilang oh ada lempengan ada apa nama kualitas tanah dan apanya dan namanya juga kita di bumi ya bergerak ya Pak Guido ya Ya, siap jadi ya kalau saya bilang lempengan sih enggak ya Bu ya karena bukan. memang kalau lempengan itu kan ada gempa ya Bu ya. Mm, Kalau toh mm, memang itu kan tidak di ini gempa, cuma sepertinya memang pembangunan apa pembukaan lahan di atas itu memang oh cukup masif ya Bu ya. Jadi mm, mm. eh, mungkin dari situ untuk apa eh, dari sisi longsoran ya khususnya karena memang kalau air dari atas itu biasanya nggak terlalu apa besar ini sangat besar sekali Area dengan mm, memang mm, airnya kotor banget gitu. mm. Makanya perlu tata ruang tuh kayak gitu ya Pak Guido ya Bapak Ibu jadi kadang terlalu masif dibangun apa penahan air akar-akar dan apa terlalu dibangun juga jadi kena yang bawahnya gitu ya Pak. Iya, jadi memang kalau bukan di area situnya sih Bu ya yang ini tetapi Mm-mm. sepertinya terlihatnya dari atas atasnya gitu maksudnya Mm-mm. daerah gunung dan segala macam. Mm-mm. Siap. Kalau kita lihat kemarin di video yang di Kisaragantan itu yang Ya. i- ibu kota kabupatennya aja ampun-ampunan itu banjir. Jadi ini Bapak mah Eh, aman sebetulnya Bapak mah secara fisiknya aman, hanya aksesnya yang tertutup gitu ya Pak Widodo ya. Semoga cepat betul teratasi Ibu. ya tuh ya Pak ya. Siap satu hari ini Ya terus amin. semoga minggu beres ya. Ya Bisnisnya jalan amin lagi. amin. Amin Bapak amin Bu. berarti ada ini ada ini langsung ada apa namanya revisi budget ya cina gitu. Langsung kadang-kadang kan itu tuh namanya post major ya. Jadi kalau Ya first misalnya major kalau mm-mm. sebetulnya revisi budget karena ini kan akhir tahun ya Bu ya. Oh Jadi memang iya. eh, langkah pertama adalah ya maksudnya apa evakuasi daripada tamu-tamu dan staf karena kan udah 4 hari 5 hari Mm-mm. ini kan 4 hari ini mereka Mm-mm. nggak bisa
nggak keluar. ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Tetapi Mm-mm. kemarin tamu berusaha sendiri, tapi memang jalannya cukup jauh. Eh, Mm, dan memang karena melewati jalan desa-desa yang kan jalan yang nasional mm-mm, mm-mm. provinsi. Berarti unsur force major gini kan harus emang udah dialokasikan dari saat bisnis plan awal, budgeting. Berarti nanti kalau ada di luar itu ya istilahnya udah masuk ke risiko bisnis gitu ya Pak? Iya, Ibu, betul. Oh, siap. Nah, ini kan udah langsung, mitigasinya apa dari dulu kan udah dimitigasi. Maksud cuma kalau udah akses yang berhubungan dengan orang lain, pihak lain, apalagi ke alam kan agak susah di lawannya gitu ya Pak Gude ya. Yang kita Betul, bisa, Ibu. yang kita lakukan berarti kan antisipasi, meminimais apa ininya risiko kematian, risiko kerugian dan lain-lain gitu ya Pak Gude ya. Siap. Iya, Siap. Ibu. Baik, terima kasih Pak Guido. Jadi semoga cepat pulih kembali ya Pak ya. Monggo. Bapak Ibu, nah ini kan ada beberapa apa namanya dari kemarin ini topik kita kan studi kelayakan bisnis. Saya ingat di pertemuan Sabtu yang lalu, Sabtu malam lalu kan kita ngobrol tentang airport apa namanya Majalengka ya Kertajati. Terus di situ kita ngobrol waktu kemarin diskusi itu langsung ini kelayakan feasibility study-nya gimana gitu. Nah, ada unsur itunya gitu ternyata apa namanya pelik juga ya Bapak Ibu dalam menentukan atau menyusun satu studi kelayakan bisnis yang presisi yang bisa dilakukan sesuai target jangka pendeknya lalu jangka menengahnya lalu jangka panjangnya. Jadi faktor-faktor yang ada yang kita kan kalau mitigasi risiko teh nggak jauh dari probability sama impact ya Bapak Ibu probability kemungkinannya gimana, apakah akan sering terjadi, jarang terjadi, selalu terjadi, atau tidak pernah terjadi, lalu impactnya apa. Nah, yang kalau yang biasa secara ekonomi makro itu kan sudah biasa lah ya valuasi mata uang, nilai-nilai segala macam, legalitas juga masih lumayan, hukum, sosial masih bisa relatif terkendali, tapi kalau udah alam tuh rada lumayan tuh kita menghadapinya gitu. Secara prediksi alam tuh agak apa namanya istilahnya tetap dimitigasi tapi yang jaminannya 50%-nya atau 20%-nya atau 100%-nya agak susah gitu. Makanya tetap pada saat Bapak Ibu bikin studi kelayakan ini unsur apa namanya budaya dan unsur alamnya atau lingkungannya Apal kali. itu selalu harus dikaji dulu Wih, dalam kau jangka. Husen. Ya Pak Rizky, siap. Eh, Studi kelayakan bisnis ini kenapa kita obrolkan sekarang supaya Bapak Ibu dan saya sendiri juga adalah mampu menganalisis lingkungan investasi dan menyusun kelayakan bisnis. Di materi yang lalu kan lingkungan investasinya ya, jadi dianalisis lingkungan investasinya lalu menyusun kelayakan bisnisnya. Studi kelayakan bisnis Bapak Ibu kenapa kita dibuat ini adalah untuk menilai potensi keberhasilan. Jadi secara definisinya di sini menilai potensi keberhasilan. Kalau bisa karena kan namanya bisnis kan pengennya berhasil gitu. Tapi dalam menilai potensi keberhasilan ini otomatis kan sudah ada di dalamnya pasti potensi kegagalannya gimana gitu. Tapi yang prioritasnya di sini adalah menilai potensi keberhasilan dibandingkan dengan kerugiannya. Jadi otomatis tujuan bisnisnya yang untuk berhasilnya lebih ter apa ya terarah dan komprehensif gitu. Kemudian analisis ini ada aspeknya dari pasar keuangan, teknis hingga aspek legal. Jadi kalau di organisasi itu kan ingat ada pemasarannya, ada keuangannya, ada operasinya, lalu ada SDM. Nah, SDM biasanya masuknya ke operasional kalau di kelayakan bisnis Bapak Ibu itu dalam sosial atau di operasi bisnis. Dan aspek legal kencang juga di kelayakan bisnis unsurnya di legalitasnya. Kemudian tujuan utamanya adalah dari kelayakan bisnis ini menentukan apakah suatu bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak. Ini kenapa ada feasibility study atau studi kelayakan bisnis itu tujuannya adalah untuk menaksir ini akan berhasil, lalu menentukan apakah bisnis yang ini yang diteliti ini apakah layak dijalankan atau
tidak atau harus perbaikan atau bagaimana gitu. Jadi ujungnya studi kelayakan bisnis ini adalah rekomendasi Bapak Ibu. Produknya adalah rekomendasi. Fungsi studi kelayakan bisnis tadi meminimalkan risiko karena kita sudah tahu mana ya ininya, hitung-hitungannya, dasar-dasarnya gitu ya. Terus sasarannya kita mau kemana dan segala macamnya. Kemudian untuk menarik investor, nah waktu di UTS kemarin kan bagaimana caranya seseorang pebisnis dapat mempersuasif investor untuk menanamkan investasinya pada kita. Jadi salah satunya adalah di situ ada bisnis rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis yang apa namanya dapat dipertanggungjawabkan atau dan dapat dicapai kemudian spesifik kemudian kalau kita bikin rencana tuh pakai jurus SMART ya Pak ya Bapak Ibu spesifik, measurable, achievable sama timeline jadi dapat terjangkau dan ada waktunya. Kemudian studi kelayakan bisnis juga membantu kita untuk membuat keputusan lebih baik karena tersajinya data-data, data dari sisi pemasarannya, data dari sisi operasinya, tekniknya, dari sisi legalnya, dari sisi keuangannya pula itu kemudian menjadi pedoman bisnis. Jadi biasanya dari FS ini feasibility study itu studi kelayakan bisnis nanti akan diurai lagi dieksekusi berarti ada rencana bisnis atau rencana usaha jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu biasanya namanya bisnis plan atau rencana bisnis itu rencana usaha itu turunannya awalnya biasanya harusnya idealnya dari studi kelayakan bisnis dulu gitu. Seperti itu. Lalu teori-teori dalam menentukan studi kelayakan bisnis sama seperti menganalisis lingkungan investasi. Kemarin ada analisis SWOT, kemudian PESTEL, kemudian analisis break-even point. Kalau SWOT kemarin kita sudah jelaskan ada internal, ada eksternal, internal feasibility study sama external feasibility study. PESTEL itu adalah dari faktor makro rata kebanyakannya, lalu BEP itu menentukan titik impas atau jumlah produksi yang dibutuhkan. Saya langsung masuk ke analisis SWOT ya yang sudah biasa digunakan. Jadi ini ada tips nih untuk analisis SWOT yang efektif, berarti jujur dan objektif gitu ya. Jangan hanya fokus pada hal-hal positif saja, tapi kelemahannya juga atau potensi keraguan-raguan juga dituliskan. Kemudian spesifik, jadi kalau membuat analisis itu berarti kan spesifik apakah ini soal barangnya, soal kondisinya, soal angkanya gitu. Jadi tidak terlalu umum. Misalnya ekonomi nasional akan membaik di tahun depan. Nah, itu kan kurang spesifik Bapak Ibu. Jadi kalau itu berarti ekonomi nasional Indonesia akan mencapai 5% atau 6% pada periode 5 tahun ke depan. Kayak begitu. Begitu kan disebutkan. Kemudian prioritaskan semua faktor mana yang penting itu pasti paling atas terus ke bawah urutannya begitu. Kemudian gunakan matriks SWOT itu supaya mudah memvisualisasikan, kemudian lakukan secara berkala. Jadi di sini ada tipsnya juga Bapak Ibu kalau SWOT itu tidak hanya setahun sekali, sebetulnya bagusnya ada yang per semester, jadi ada reviewnya gitu. Apakah benar enggak nih sekarang? Apalagi kalau ada kejadian yang drastis gitu ya, baik dari lingkungan makro terutama atau mikro misalnya juga ada. Berarti SWOT-nya juga bisa review lagi gitu, dilakukan penyesuaian. Rata-rata kan suka anteng setahun sekali, kadang setahun sekali juga udah terbiasa Bapak Ibu bikin budgeting tuh nggak SWOT lagi dari awal, nerusin aja gitu. Jadi itu juga minimum 1 tahun sekali Bapak Ibu mulai analisis SWOT lagi secara mendalam. Jadi jangan nunggu 5 tahun gitu Bapak Ibu ya. Nah ini matriknya sebetulnya untuk mempermudah saja yang perlu dilakukan dalam perjalanan saya Bapak Ibu pada saat melakukan SWOT ya udah aja begitu gitu. Jadi kadang suka nggak ada bawahnya tuh setelah SWOT-nya apa harusnya kan ada tindakannya nih strategi mengembangkan dari analisis SWOT ini gitu. Nah itu yang poin pentingnya tuh yang dilihat tuh adalah di bawahnya setelah dianalisis SWOT tuh apa next-nya gitu. Berarti strateginya adalah mengoptimalkan kekuatan Bapak Ibu kemudian mengurangi, meminimais kelemahan, tapi bukan berarti nunggu kelemahan terus diperbaiki dulu kita nggak gerak gitu. Perjalanan saya suka gitu, orang tuh terlalu fokus ke kelemahan, kekurangan, terus aja itu dulu gitu. Jadi nggak
nggak jalan-jalan organisasinya. Tapi kalau udah ada kekuatan, kekuatan dulu, optimalkan kelebihannya, nanti sambil jalan meminimais gitu. Dan gimana caranya, nah itu pinter-pinternya banget orang pebisnis atau praktisi, kuatnya ada di situ. Kemudian mengelola peluang potensinya apa dan kemudian mitigasi ancaman, mitigasi threat-nya ya, memitigasi gimana sih nanti kalau ada halangan, ada kendala dan lain-lain. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kan setelah analisis apa gitu. Jadi sangat sangat di eh, apa poin pentingnya setelah analisis itu adalah apa berikutnya gitu strateginya. Jadi analisis SWOT itu hanya sebagai landasan Bapak Ibu bekal awal gitu ya, mappingnya dulu, baru justru itu jadi bahan untuk dibuat strategi gitu, strategi perencanaan. Jadi di sini saya tekankan Bapak Ibu ada antara analisis SWOT sebagai landasannya, lalu dilanjutkan ke perencanaan strategisnya dengan menggunakan hasil analisis dari SWOT tersebut begitu. Nah, saya lanjutkan dahulu Bapak Ibu di apa namanya dalam kelayakan bisnis. Tadi kan metode aja ya Bapak Ibu dalam studi kelayakan bisnis ini kan apa istilahnya dipengaruhi oleh beberapa aspeknya. Jadi aspek pasar dan pemasarannya, lalu ada aspek hukumnya tadi legal, ada aspek lingkungannya tuh, ada alamnya lingkungan, ada aspek teknis dan teknologi. Nah, aspek teknis ini kita asumsikan di situ operasi ya, aspek operasional dan teknologi, lalu aspek manajemen dan SDM, lalu aspek keuangan tuh Bapak Ibu. Dari sebetulnya dari sini aja dari satu slide ini nih kita cermat nih berarti oh yang mempengaruhi sesuatu bisnis itu berarti kita harus tinjau dari pasarnya secara legalitasnya gimana, lingkungannya gimana, operasional dan teknologinya gimana, SDM dan manajemennya apa, lalu aspek keuangannya. Jadi itu akan nyambung. Berarti dari seluruh aspek itu keuangannya kan mau masuk kemana nih? Kewajiban modalnya berapa? Punya aset awal berapa? Lalu nanti dari hasil perkiraan operasional itu akan masuk pendapatan sama biaya otomatis kan laba rugi gitu. Ada gross operating profit, ada net operating profit, nanti ada cash flow gitu. Nah, ini masuknya ke sini. Jadi ada NPV net present value, kemudian ada payback period, apa eh, internal rate review dan lain-lain gitu. Nah ini dari alur ini berarti kita tahu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian dampaknya akan kemana saja. Karena ujung-ujungnya bisnis kan Bapak Ibu tadi adalah untungnya berhasil gitu ya. Studi kelayakan bisnis rata-rata suka dilihatnya dari sisi duitnya aja gitu pasti. Ini berapa untungnya gitu. Suka ada begitunya, makanya barusan di slide itu adalah lebih kepada memang ini untungnya perhitungan rasio-rasio keuangannya berapa. Ini hanya tambahan saja Bapak Ibu karena saya juga dengan secara keuangan finance memang tidak terlalu mendalam, tapi ini untuk knowledge ya, Bapak Ibu pasti ada yang lebih hatam nih tentang keuangan. Net present value itu adalah selisih antara jumlah sekarang dari semua aliran kas masuk di departemen, kemudian didiskontosokan dengan jumlah investasi awal dibandingkan dari investasi awal. Nah, indikatornya NPV itu kalau NPV-nya positif berarti proyek bisa dilanjutkan atau bisa dipertimbangkan. Biasanya poinnya tuh lebih dari nol berarti net present value-nya berarti ini bisa dilanjutkan atau untung. Kalau kurang dari nol itu diperkirakan akan merugi sebaiknya tidak dilanjutkan gitu. Jadi net present value ini salah satu indikator penting dalam studi kelayakan bisnis Bapak Ibu. Jadi di summary itu langsung NPV lebih dari nol atau kalau bisa dihitung mah 1,5 misalnya atau 2 dua. Nah, poinnya tuh ada hitungan-hitungan, ada rumusnya. Nanti saya berikan contohnya ya Bapak Ibu. Eh, Indikatornya adalah ada di NPV rata-rata di studi kelayakan bisnis tuh. Kemudian payback periodnya, periode pengembaliannya, ini kembalinya berapa? Nah, ini juga penting. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk kembali investasi itu berapa waktu gitu? Apakah
sekian tahun, 10 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun gitu ya. Semakin singkat periodenya, maka semakin cepat gitu ya kembali modalnya gitu. Jadi ini payback period itu untuk mengukur waktu ya, segimana lamanya kita bisa terima apa namanya keuntungan dan nutup modalnya gitu. Kemudian PI Profitability Index, nah ini juga adalah rasio antara nilai sekarang dari semua aliran kas di masa depan dengan investasi awal. Jadi dibandingkan sekarang dengan investasi awal, ini lebih besar dari satu. Kalau NPV tadi lebih lebih besar dari nol. Kalau PI itu profitability index itu angkanya di satu, lebih dari satu berarti ada keuntungan. Kalau kurang dari satu diperkirakan akan merugi. Nanti rumusnya lagi-lagi dibedah banyak teori-teori. Bapak Ibu saya juga agak kurang mendalam kalau udah rumus ya, cuma apal alurnya dikit gitu ya secara knowledge aja. Kemudian IRR, Internal Rate of Return, tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskonto yang membuat NPV suatu proyek menjadi nol. Tingkat pengembalian diharapkan dari suatu investasi. Nah ini Internal Rate of Return review-nya dari tingkat yang diminta lebih besar, IRR lebih kecil. Jadi kita ingat berarti oh kalau di atas, kalau positif berarti iya, kalau kurang berarti dihindari gitu ya. Kemudian jenis studi kelayakan bisnis, Bapak Ibu, ada studi kelayakan teknis, menganalisis kelayakan dari sisi teknologi yang digunakan. Biasanya ini studi kelayakan teknis itu adalah untuk operasional atau untuk produksi, Bapak Ibu. Studi kelayakan teknis itu terkait dengan produksi atau operasional. Kemudian studi dan rata-rata kalau teknis ini biasanya suka ngaitnya ke produktivitas, Pak, Bu. Jadi kalau studi kelayakan bisnis itu biasanya suka dilihat produktivitasnya harus standarnya berapa. Ini kalau memang pakai begini, manajernya begini, alatnya begini, teknologinya harus masuk segini, nanti produktivitasnya dapat angka berapa gitu. Nah, kemarin secara saya juga sekilas ya, tingkat produktivitas Indonesia ini sekarang 500 itu adalah udah tinggi, tapi itu adalah 5 tahun dari Malaysia. Malaysia itu 5 tahun tuh 500, sekarang udah 1000 gitu. Jadi produktivitas Indonesia ini, kinerja Indonesia ini di dunia industri masih dianggap ketinggalan nih daripada orang lain gitu. Katanya gitu. Itu ada rumus-rumus di produktivitas juga seperti itu. Nah, biasanya studi kelayakan teknis atau produksi atau operasi ini itu harus hatam juga ke arah produktivitas, Bapak Ibu. Kemudian studi kelayakan keuangan, menganalisis kelayangan dari segi keuangan, termasuk proyeksi pendapatan dan biaya. Itu tadi yang tadi di bagan itu berarti kan ini hubungannya ke sana ke sini, ROI, NPV, kemudian PP dan PI-nya. Lalu studi kelayakan pasar itu berarti di pemasaran ya, Bapak Ibu, menganalisis potensi pasarnya. Kemudian studi kelayakan hukum atau legalitas, menganalisis legalnya dari bisnis termasuk izin usaha dan peraturan yang berlaku. Jadi ini jenis-jenis atau ranah-ranah yang bisa Bapak Ibu masuki gitu, mau di operasional atau mau keseluruhan. Kalau properti baru berarti kan keseluruhan ya gitu. Nah, tentang kelayakan bisnis ini Bapak Ibu dihukum, ini ada contohnya misalnya pada saat Haritanu ya, Pak Haritanu itu kan apa MNC ya, RCTI. Ceritanya Pak Haritanu itu ingin membuat TVRI yang news, yang berita gitu. Tapi ternyata izin-izin untuk berita itu di pusat di nasional tuh udah terbatas, udah nggak ada karena misalnya izin beritanya apa gitu terkendala. Akhirnya yang dilakukan seorang Pak Haritanu itu adalah membeli izin-izin TV-TV daerah tiap provinsi kayak TVRI atau apa ada suka ada izin di provinsi-provinsi itu misalnya Kaltim apa kemudian Sulawesi apa POS atau apa-apa. Jadi idenya tuh adalah beli aja yang di provinsi di daerah-daerah hampir ada 20-an terus di holding kan akhirnya di merge istilahnya di merger di merge akhirnya satu bendera aja jadi aja iNews Bapak Ibu. Nah, ini contoh kenapa sih sampai seorang pengusaha itu pebisnis jadi punya iNews awalnya kan dari penelitian dulu ini nggak ada nih yang untuk di pusat apa media untuk berita ternyata oh bisa nih disiasati bukan disiasati ya maaf diteliti kemudian ada peluang
ambil aja tekniknya tuh yang di daerah-daerah dibeli legalitasnya termasuk lalu diholdingkan istilahnya di merge di satu perusahaan induk jadilah benderanya Ainus gitu. Nah, itu salah satu contoh di kelayakan hukum. Jadi bisa jadi dari sisi legalitas juga bisa jadi ada peluang Bapak Ibu begitu ya. Itu salah satu contohnya di dunia perbisnisan gitu Bapak Ibu. Lalu alurnya dari studi kelayakan bisnis ini Bapak Ibu, pertama penemuan ide bisnisnya dulu. Tadi Pak Andi Setiawan kan di Kaltim teh banyak tanah di Kalimantan gitu ya. Banyak tanah lega, lebih murah dan apa gitu. Terus tapi idenya apa ya gitu. Nah, biasanya yang insting bisnisnya kenceng tuh itu wah lihat apa tuh langsung peluang bisnisnya ada wah saya bikin gitu suka ada Bapak Ibu suka kerasa tuh kalau udah berbiasa bisnis lalu atau praktisi pebisnis tuh instingnya tuh suka ada ini bagusnya buat itu gitu jadi diawali dengan ide dulu tuh ada ide nih ada kelihatan nih peluangnya lalu bikin dulu studi pendahuluannya di riset dulu kecil-kecilan dulu ya atau maksudnya di riset lah ya. Kemudian bikin ada studi kelayakan bisnisnya dari otomatis dari faktornya tadi dari pasarnya gimana, dari lingkungannya gimana, dari legalnya gimana, dari keuangannya gimana, dari operasi teknologinya gimana, dibuatlah desainnya, lalu dikumpulkan data. Jangan lupa Bapak Ibu ya dalam setiap alur studi kelayakan bisnis ini data sangat penting karena komprehensif data gitu. Kalau nggak ada data udah aja nggak akan dilihat gitu. Setelah ada kumpul data, jangan lupa datanya itu dianalisis dan diinterpretasi. Jadi misalnya data ini, daerah ini pendapatannya sekian, PDB-nya sekian. Nah, bagaimana sih cara menganalisisnya? Ya, itu juga perlu jam terbang, Bapak Ibu. Saya juga belajar terus gimana saatnya menentukan kalau memang ini potensi dan tidaknya gitu. Si data ini gitu. Setelah dianalisis, diinterpretasi, tariklah kesimpulan, lalu rekomendasi. Nah, makanya tadi saya sampaikan studi kelayakan bisnis ini adalah outputnya rekomendasi gitu eh, seorang jasa konsultan usaha itu juga produknya adalah rekomendasi Bapak Ibu ya. Menarik kesimpulan dari analisis data dan interpretasi lalu rekomendasi setelah penyusunan laporan studi kelayakan bisnis udah masuk otomatis nanti ditawarkan kan kepada yang berkaitan bisa investor bisa investornya bisa perorangan organisasi bisa lembaga bisa kelembagaan ya KL kementerian dan lembaga kalau layak direalisasikan, kalau tidak ya layak berarti tidak direalisasikan. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang kan bikin studi kelayakan bisnis nih yang benar nih ya semua. Yang canggih lagi berarti yang menilai layak dan tidak layak ya Bapak Ibu. Yang mereview, kemudian mengkurasi. Nah, itu tuh ada lebih tinggi lagi keahliannya. Reviewer studi kelayakan bisnisnya, lalu mengkurasi. Bener nggak nih gitu. Jadi reviewer sama kurator itu lebih tinggi lagi tuh apa namanya keahliannya. Nah, sekarang Bapak Ibu berarti udah terbiasa bikin studi kelayakan bisnis, mulai mengasah nge-review studi kelayakan bisnis, lalu mengkurasi ini layak atau tidak layak gitu. Nah, itu tuh perlu apa namanya jam terbang tinggi ya, kemudian otomatis ya kemampuan semuanya gitu ya. Ini dari sini saya kalau dari alur begini saya langsung ngejar, waduh, canggih dong yang bisa menentukan bahwa ini layak dan tidaknya gitu. Seperti itu. Nah, sebelum kemana-mana, Bapak Ibu boleh ada yang punya pengalaman, Bapak Ibu punya studi kelayakan bisnis, Bapak Ibu jadi konsultan misalnya, atau membuat, lalu mengajukan ke pihak lain, lalu tiba-tiba misalnya di reject atau ditolak, atau misalnya Bapak Ibu pernah diminta bantu, misalnya ini eh, klien FS ini tolong dilihat kata kamu bagus enggak? Nah, itu biasanya suka owner tuh suka gitu Bapak Ibu owner rep tuh apalagi kalau kita jadi owner rep ya layak enggak? Ayo gitu. Nah, Bapak Ibu mangga ada yang bercerita tentang pengalaman FS menilai layak dan tidak layak atau baik itu Bapak Ibu sebagai penilai atau yang mengajukan. Mangga. Ada? Kira-kira ada pendapat lain kalau saya nih, aduh gila itu yang menilai layak dan tidak layaknya tuh canggih banget gitu.
kira-kira poinnya ada di mana gitu. Mau nggak Bapak Ibu ada yang urun rembuk gitu? Boleh? Pak Andi, kalau nggak salah Pak Andi Lenora, Pak Andi, selamat pagi Pak Andi. Ya, Bu. Pak Andi saya colek kok akhirnya. Pak Andi, owner Pak Andi tuh perusahaan emas atau lupa lagi ya Pak Andi tuh ownernya tuh perusahaan apa? Kalau untuk core bisnisnya di perusahaan emas, Bu. Emas ya, jadi pebisnis Iya, emas ya. Selain iya, Logam Mulia lah ya, punya toko iya. emas berarti kan ya? Toko emas, toko berlian punya, Bu. Gaya pisan, canggih pisannya. Lalu apalagi selain itu? Nah ini kita bilang nanti ada Jadi ada portofolio emas. sebetulnya untuk PT ABC ini lebih ke holding company. Mm-mm, Jadi di dalamnya itu ada termasuk yaitu yang pertama sektornya toko emas, toko berlian, mm-mm, terus fashion juga, butik, mm-mm, mm-mm, sama F&B-nya ada. F&B-nya itu bukan hanya di hotel resto ya Bu ya, ada mm-mm, namanya Fuku Akiba, mm-mm, terus hotelnya Lenora mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau gitu. berarti kalau toko emas, toko berlian berarti itu mah udah langsung end usernya, jadi bukan di produk apa istilahnya bukan logam mulia batangan ya namanya, jadi ke B2C ya Ya Bu. atau grosir juga, Bapak mungkin toko emas Bapak teh grosiran juga B2B jualan ke toko emas lagi. Nah itu sedang dalam tahap Bu, Ah karena siap. sekarang lagi bikin pabriknya. Pan eta pengembangan teh. Siap, Begitu. siap. Nah, Pak Andi suka diajak ngobrol tentang peremasannya atau hanya handle hotel sama kulinernya Kalau aja? untuk perhiasan Mas mah enggak Bu. Cuman lebih kalau saya lebih sering diajak untuk diskusinya itu lebih ke ya itu Bu, akomodasi sama F&B Bu. Jadi F&B kalau siap. misalkan ada rencana buka yang tadi saya bilang yang buka akibat itu ada ngobrolan dulu dengan saya Mm-mm. seperti apa kayak gimananya, Mm-mm. dari tahap pre-openingnya seperti apa, Mm-mm. preparationnya sampai Mm-mm. studi sampai apa sistem alurnya dibuat sama Mm-mm. uji layak untuk sampai di itu Bu apa sampai kita siap untuk publish untuk Wih, jual. gaya. Jadi operasi proses bisnisnya juga terutama kan proses bisnis yang dia pengen tahu ya. Betul, Heeh. betul Bu. Siap, siap. Fuku obatnya apa FB-nya frozen atau Fuku- apa Enggak Bu. model-model apa? Jadi Fuku Akiba itu lebih ke seperti resto, cuman restonya lebih ke Japanese resto Bu. Oh, Fast Japanese. food restonya, fast food Japanese restonya gitu. Fast food Japanese resto. Berarti jualannya online Iya, offline ya? iya Bu ada online ada offline. Siap. Berapa sih si Fuku akibatnya? Berapa kursi? Apanya Bu? Kapasitas Oh berapa kursi? kursinya. Mm-mm. Kalau untuk kapasitas di restonya sendiri nggak terlalu banyak Bu, itu cuma sekitar 30 orangan paling Oh, berarti ngejarnya gitu. dari online aja. Iya Bu, ngerjanya dari online gitu. Siap. Berarti specialty Kencangnya di situ Bu. Japanese fast food gitu lah ya. Siap. Iya Siap. betul. Nah, pada saat Pak Andi ngobrol, berarti kan tadi minta pendapat tentang hotelnya mau dikembangin kemana kan Pak Andi juga waktu itu oh nambahin satu bangunan lagi gitu ya, tambah meeting room, lalu tambah Iya Fuku Bu, Akiba itu. betul. Waktu itu secara apa realnya, apakah berbentuk bisnis plan atau ada FS-nya Pak? Saya ketika apa namanya untuk pengajuan memang lebih ke bisnis plan-nya ya. Mm-mm. Mm. Terus program-program yang saya masukkan juga ketika saya ingin penambahan itu saya Mm-mm. masukkan di situ semuanya Bu. Oh, berarti Jadi Bapak saya juga berbentuknya saya pengajuan dulu gitu, saya pengajuan dulu ke siap, owner itu ke direksi itu. siap. Berarti Pak Andi langsung berupa bisnis plan ya, yang di dalamnya Iya, ada analisis SWOT pasti ya? pasti Bu, ada Siap, semuanya Bu, semua siap, semua faktor ada Bu. siap, siap. Kalau minuman kita, Kenapa Pak di bawah ada. Hendrikus? Di bawah piring tuh. Apa Makanan di atas. Hendrikus? Kenapa Pak Hendrikus? Bocor ya? Ya Siap. maaf Ibu, pencet. Kepencet siap, nggak apa-apa.
Kirain mau nambahin. Nggak apa, berarti Pak Andi tuh, Bapak Ibu memang tadi saya bilang bahwa kalau di awal tuh studi kelayakan bisnis kan emang lebih detail ya, komprehensif, datanya banget. Nah, dari situ itu sebagai landasan untuk bikin strategi perencanaan. Nah, strategi perencanaan itu yang kita lihat kan, yang sering kita kenal ada rencana usaha gitu atau bisnis plan gitu. Ya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan rata-rata berarti bisnis plan, tapi di dalamnya udah ada unsur analisisnya begitu, barangkali gitu ya. Pak Andi berarti di situ kan kalau di bisnis plan ada masuk rencana investasi angka awal gitu, ada? Ada Bu, Oh, ada termasuk. ada Jadi lebih dalam gitu RAB-nya ada. bisnis plan-nya ya? Di dalam bisnis plan-nya itu ada RAB sampai ke estimasi ROI-nya Bu. Siap. Wah, berarti ya kelayakan bisnis tapi langsung berupa rencana usaha gitu ya. Iya, Berarti Bapak Bapak ngajuin bisnis plan, berarti ada kata layak dan tidak layak atau ini kurangnya di mana? Suka ngerasa di mana, Pak? Di approval dan tidak sebetulnya approvalnya. Mm-mm. eh kalau pas waktu saya sebetulnya alhamdulillah memang udah di approve Bu. Tadinya udah Udah ngobrol heula nya. Mm-mm. udah ngobrol dulu dan memang udah layak lah gitu Mm-mm. kasarnya gitu memang udah Mm-mm. approval cuman sekarang lagi nunggu realisasinya gitu karena Siap. realisasinya ini agak lumayan untuk pembebasan lahannya Bu. Wih, siap. Oh, dari mulai awal lahan ya? Iya Bu, dari mulai awal lahan, dari mulai pembebasan lahan. Karena Wih. memang kalau untuk sekarang masih lahannya masih milik orang lain Oh, gitu. sewa dulu. Mm-mm, mm-mm. Oh, berarti ini mah konsep ownernya yang pengen punya aset sendiri ya. Iya Bu, betul Bu. Kalau pebisnis mah kan nyewa, oh ya gitu. Nah, betul karena memang kalau dari karakter owner saya itu lebih memilih eh, investasinya jangka panjang Bu. Maksudnya jangka panjang itu Oh. dia lebih memilih beli aset sendiri. Jadi Mm-mm. anggapannya mungkin dia bisa berpikir ketika untuk jangka panjangnya lebih ke mungkin keturunannya juga sih Bu. Oh, siap, siap. Pada saat Pak Andi memasukkan di bisnis plan itu kan ada life cycle ya, terutama kalau restoran ya, restoran Fuku Akiba. Kalau yang Ya, kemarin kita bilang kan kalau hotel life cycle-nya istilahnya jangka hidupnya kan panjang ya, 10 tahun lebih, 15 ya tahun gitu ya. betul, Kalau kuliner FB itu kan sensitif betul, banget ya life cycle-nya 3 tahun kayak udah untung masih hidup sudah gitu. Gimana betul Bu, tanggapan Pak betul. Andi kalau begitu? Siasatnya atau Enggak Bu, peluangnya memang gimana? betul Bu. Mm-mm, Karena gini Bu, ketika awal apa diskusi dengan saya, mm-mm, saya kan tanya dulu, mm-mm, ini untuk restonya ini apakah mau berjangka panjang? mm-mm, Maksudnya lebih ke konsepnya itu jangka panjang atau jangka pendek atau mm-mm. seasonal? Maksudnya seperti Mm-mm, itu. mm-mm, Ketika dibilang seasonal, oke kita buat seasonal mm, dengan mm-mm. konsep yang anggapannya menarik Gen Z sama Tren. Gen Alpha, tapi Mm. memang eh, apa namanya ini life cycle-nya memang kurang lebih 3 tahun 4 tahun itu udah mentok Iya, iya, kata saya tuh gitu iya. itu udah langsung harus ganti Udah konsep karena dipikirkan. kalau konsepnya masih dipertahankan Mm-mm. itu udah pasti traffic menurun dan memang revenue udah nggak akan dapat jadi Siap. dia dibuat ROI-nya itu dibuat BEP sama ROI-nya itu ya sampai ke itu Bu di Emang tiga breakdown tahun sampai ke tiga taksirannya tahun gitu. tiga Mm-mm, tahun 4 mm-mm. tahun Bu Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Siap. Berarti, nah, Bapak Ibu nih dari diskusi begini kan Pak Andi dalam sebagai pebisnis nih, praktisi pebisnis, terus ada berhubungan dengan owner yang mau invest, berarti udah ngobrol nih secara lisan tuh, ini nanti akan begini, lalu dituangkan secara dokumen tertulisnya berupa bisnis plan gitu ya Pak. Nah, Ya betul. kemudian berarti tapi kan resikonya karena asetnya punya sendiri, jadi rada resiko juga Pak restoran Fuku Akiba itu berarti Nah, Bapak harus kalau untuk siapkan yang lagi restoran mah enggak, Bu. berikut. Oh, nyewa. Mm-mm. Kalau yang restoran mah itu sewa, Bu. Karena itu Mm-mm. memang nggak dijual. Karena itu lokasinya ada di dalam eh, square, Bu. Ada di dalam mall, Bu. Siap, siap. Nah, kan udah diperhitungkan ya, mana kalau jangka pendek mah nggak usah Udah. beli lah, nyewa we Iya, gitu. Bu. Betul. Ya, tapi pada saat yang punya aset nggak ada salahnya Pak. Jadi suka ada ini kategorinya misalnya di kuliner itu kan masa hidupnya 3 tahun atau 4 tahun. Jadi nanti sebelum diklaim kan kalau kalau usaha teh kan gitu ya growth gitu ya Iya. apa introduction kemudian berkembang lalu mature ke atas. Nah pas lagi mature matang di atas teh harus sudah siap-siap satu brand lagi. Jadi sebetulnya kayak rekonsep gitu Pak Andinya. Betul, Bu. Betul.
betul, memang Kayak seperti itu, kopi Bu. kenangan nanti dengan Tomoro Kopi gitu kan, itu tuh sebetulnya grup-grup mereka juga gitu. Iya, betul, betul. Ah, gitulah, siap lah. Biar Baik. biar untuk nge-refresh, Bu. Kecuali Heeh, memang konsep restonya yang memang dia long life gitu. Kayak heeh. misalkan kalau konsep konsep long life resto itu Mm, lebih ke konsep restonya yang bukannya kekinian tapi lebih ke elegansi sama kenyamanan ngambilnya. ya, dan tidak terlalu fusion ya istilahnya kalau Iya, di tidak terlalu fusion, Bu, itu. tidak fusion bener. Betul. Tergantung segmennya kayak kan legend-legend tuh kan Sidang Reret, Ponyo Iya, ataupun apalah betul. ya, gitu. Nah, Siap. itu yang long life, Bu. Jadi istilahnya tamu ke sana itu bukan nyari fotonya, Bu. Nyari makanannya Bener bener gitu. bener. Siap siap siap. Sip. Baik, terima kasih Pak Andi. Tuh Bapak Ibu. Sama-sama, Nuhun ya Bu. Pak Andi. Terima kasih. Tapi berikutnya Pak Ya, Andi Nun. nanti ajak-ajak ke toko emas sama toko berlian jadi pabrik ya. Ah, siap, Bu. Ah, Amin. siap. Amin. Bagaimana mengemaskan gitu ya. Ya, Kita baik. emaskan ya, Bu ya, Ya, sama berlian. mantap lah ya. Mantap, Siap. mantap. Siap. Nuhun, Pak. Siap, Bu Mangga, Bu. Siap, Nuhun. Nah, Bapak Ibu kan dari alur tuh, oh ada pengalaman seperti itu tuh. Banyak sekali loh Bapak Ibu yang udah praktis itu, apa namanya, pembicaraan, komunikasi, peluang. Nah, itu tuh kadang menuntut seorang, apa namanya, investor tuh melihat kita-kita ini, Bapak Ibu ini kan praktisi pebisnis gitu, serahkan pada ahlinya. Kan pasti kalau udah diajak ngobrol, ya bagusnya apanya, ini apanya gitu. Suka ngadongeng begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Andi. Nah, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini struktur studi kelayakan bisnis, isinya gitu ya. Secara umum ya Bapak Ibu nanti dalamnya mah bisa diaturkan, disesuaikan. Struktur penyusunan studi kelayakan bisnis itu ada 8 bab lah istilahnya, 8 bagian ya. Satu ringkasan eksekutifnya, summary-nya atau kalau di akademik mah namanya abstrak gitu ya, ringkasan eksekutifnya. Lalu yang kedua latar belakangnya, bisnis latar belakang, kenapa nih harus ada ini, tadinya ada ide, kan tadi awalnya dari ide penemuan ya, penemuan ide gitu ya di bisnis, sama kondisi awalnya gitu ya, sama otomatis tujuannya dan segala macam dari latar belakangnya, lalu masuk ke analisis pasarnya. Nah ini kan kita kalau analisis pasar itu kan ke pemasaran lah ya, ininya pasar. Lalu analisis produk dan jasanya, ini apa sih yang punya produk gitu ya. Kemudian analisis operasionalnya. Nah, di dalamnya ada SDM nih, ada sumber daya ya, sumber daya di operasional itu kan ada sumber daya manusia, ada sumber daya alamnya, dan sumber daya alat dan segala macamnya. Lalu analisis keuangannya, termasuk tadi proyeksi keuangannya, naik NPP-nya, PP-nya, PI-nya, ada segala macam, ROI-nya. Lalu analisis risikonya jangan lupa. Analisis risikonya ada di bab 7 istilahnya ya, identifikasi rencana risikonya. Nah, ini analisis risiko ini perlu Bapak Ibu masukkan di kelayakan bisnis ini. Jadi suatu saat ada kejadian pada saat pelaksanaannya atau ada saat pada perjalanan percakapannya atau pengajuannya ada sesuatu tuh, oh saya kan udah analisis nih risikonya gitu. Contoh tadi Pak Andi kan sudah ngobrol nih kalau ini mau jangka pendek, jangka panjang, atau seasonal, mau yang life cycle-nya 3 tahun atau 5 tahun. Nah ini maksudnya sudah diidentifikasi gitu Bapak Ibu. Jadi Bob 7 ini juga penting Bapak Ibu untuk masukkan. Lalu 8 adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari studi kelayakan bisnis ini kesimpulannya apa, lalu rekomendasinya apa gitu. Rekomendasi ini, studi kelayakan bisnis, bisa jadi rekomendasinya tuh tidak selalu harus direkomendasikan untuk dilaksanakan. Rekomendasi untuk tidak dilaksanakan. Bisa jadi bila Bapak Ibu misalnya owner atau investor ya, tolong bikin FS-nya itu kalau saya mau bikin itu misalnya. Seorang ke konsultan tuh bilangnya begitu misalnya. Langsung bikin aja studi kelayakan bisnisnya. Nah, rekomendasinya tuh bisa jadi ini tidak layak gitu, tidak layak untuk diteruskan. Atau kedua rekomendasinya teh akan layak bila ditambahkan apa dengan catatan. Kemudian di bawahnya lagi adalah layak untuk dilakukan. Biasanya boleh 3 opsi itu rekomendasi itu. Tidak layak, kemudian tidak layak, layak dengan catatan, atau layak apa gitu. Nah ini Bapak Ibu saya merahkan nih bab 1 sama bab 7 Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu ngajuin FS, kan ngadongengnya nggak mungkin panjang. Rata-rata FS tuh apa 200 halaman, 100 halaman ya, atau kadang lebih dari 50 halaman lah ya.
rata-rata gitu ya, rada panjang gitu. Jadi biasanya otomatis kalau udah dalam bisnis itu kan singkat ya analisisnya gitu. Kadang-kadang kita berhadapan dengan investor teh nggak sabar teh gini kan. Jadi lihatnya Bapak Ibu berarti lihat di ringkasan eksekutif, di summary-nya tuh di abstraknya harus terlihat ini tuh apa gitu dan harusnya gimana kesimpulannya. Lalu di bawahnya kesimpulan dan rekomendasinya gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa nanti saya berikan contoh analisis studi kelayakan tapi nggak ada kesimpulan dan rekomendasinya. Nah itu juga agak kurang tepat gitu Bapak Ibu ya. Ini studi kelayakannya, kemudian faktor keberhasilan suatu studi kelayakan bisnis sebetulnya memang apa namanya tadi kalau udah komunikasi kalau orangnya udah ada orang di dalam kita kemudian kepercayaan sih sebetulnya ada trust juga ya ada sisi trust juga kepada individu gitu tapi sini secara umum adalah faktor keberhasilan kelayakan bisnis itu adalah analisisnya relevan akurat kemudian jadi akhirnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan. Kemudian keberhasilannya juga adalah tujuan yang jelas dan terukur. Nah, tujuan studi kelayakan itu dibuat spesifik, apakah untuk mendapatkan investasi, apakah untuk mengevaluasi potensi pasar atau pemasaran, apakah untuk mengukur operasional, efisiensi operasional gitu. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau yang suka ada tuh dianggap dipanggil konsultan atau yang ahli atau ke manajernya atau ke pebisnisnya tolong dong peneliti ini operasional saya gitu gitu. Nah, itu juga jelaskan di FS itu di awalnya adalah tujuannya untuk mengevaluasi apa gitu atau untuk mendapatkan apa gitu ya. Kemudian indikator keberhasilannya juga tentukan ya yang spesifik gitu. Kemudian datanya yang akurat, otomatis kan tadi harus ada data ya, sumber datanya kredibel, kemudian relevan, kemudian analisis data yang mendalam. Metode analisis ada beberapa ya metodologi penelitian tuh ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bikin skripsi itu ada metodologi penelitian namanya tuh. Nanti di bab 3 Bapak Ibu. Bab 2 kan teori, bab 3 itu penelitiannya apa gitu. Bab 3 dan 4 ya. Kemudian tim analis yang kompeten. Jadi yang menganalisisnya yang kompeten dong gitu ya, keahliannya yang relevan, portofolionya, pengalamannya, jam terbangnya di mana ya gitu ya, sama objektivitasnya. Kadang ada beberapa kita pebisnis atau konsultan yang aduh terlalu kenal, terlalu tahu, terlalu ini toleransi, jadi kadang kurang objektif dalam membuat rekomendasi ada juga nih. Kemudian metodologi yang tepat nih tadi saya bilang metodologi penelitiannya untuk analisisnya gunakan yang sesuai dan dengan maksud atau kebutuhan dari FS tersebut. Konsisten, kemudian lakukan validasi. Jangan lupa terus cek recheck lagi, kemudian dicoba lagi gitu ya aspek yang dilanjutan yaitu kalau keberlanjutan ya studi kelayakan ini berarti harus apa namanya ya terintegrasi tertelusur linear terkait dengan semua aspek yang akan dianalisis tadi yang di pasar lingkungan kemudian keuangan operasi pemasaran dan lain-lain sama kedalaman analisisnya lalu keberhasilan FS juga adalah yang keenam presentasi yang efektif nah ini biasanya sebagus apapun itu kertas ya, kadang PowerPoint segimana bagusnya, kalau individu yang mempresentasikannya kurang mampu gitu ya, kadang persuasifnya, komunikasinya, trustnya gitu, karakternya, kadang-kadang juga rada ini tuh siapa dia gitu ya. Strukturnya, caranya presentasi berarti kan struktur yang jelas, sistematis ya, kemudian bahasanya, kemudian visualisasi data. Nah, saya suka ada dapat pengalaman seperjalanan saya, ada yang beberapa pebisnis itu berhadapan dengan investor tuh terlalu menggunakan bahasa yang intelek gitu atau bahasa profesional. Kadang-kadang jangan salah ya, owner itu atau investor itu tidak semuanya berlatar belakang bahasa-bahasa ekonomi gitu. Jadi contohnya misalnya pada saat presentasi, Bapak Ibu tuh langsung ngadongengnya tuh nanti return on investnya adalah segini, nanti GOP-nya apalagi pakai singkatan GOP-nya, NOP-nya, lalu misalnya pakai NPV gitu ya, bahasa-bahasa yang terlalu keren gitu, gaya-gaya jaksel gitu ya. Kadang-kadang saya pernah owner itu
Bu Ade cenah asa berat kudasi cenah si itu teh cenah dan membayar mah urang cenah bahasana teh kaharti cenah gitu. Aduh bahasa maaf ya. Jadi maksud saya bahasanya sesuaikan, bukan berarti harus apa gitu, tapi yang mudah dimengerti dengan orang umum yang ada di sekitarnya. Jadi jangan samakan apa pemikiran kita bahwa kita teh akan tahu lah itu mah udah umum belum tentu gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau pakai singkatan-singkatan gitu. Kadang-kadang orang profesional kan supaya pengen kelihatan, wih dia teh apa ya itu teh, wah apa gitu. Padahal GOP, oh gross operating profit, oh eta laba kotor gitu misalnya. Itu saya terjadi Bapak Ibu, owner-owner tuh kan malu gengsi untuk bertanya dari jeng apa itu teh gitu. Ada yang begitunya gitu. Jadi mohon juga Bapak Ibu juga mulai rada apa namanya, kalau di komunikasi itu kan lihat siapa yang akan diajak bicaranya, lalu apa yang akan disampaikan. Jangan terlalu juga ingin apa menyampaikan sesuatu tuh terkesannya terlalu high tapi nggak dimengerti. Nah, itu juga kan ada miss-nya di situ. Itu perjalanan saya yang saya dapetin kemarin kemarin ya. Lalu fleksibilitas, Bapak Ibu, keberhasilan studi kelayakan bisnis itu ada fleksibilitas. Jadi adaptasi terhadap perubahan. Jadi kalau memang ada masukan gimana-gimana kan FS tuh visibilitas itu pasti didiskusikan. Nanti rekomendasinya begini, mitigasinya begini, ininya semua bab misalnya ya. Nanti kalau misalnya oh saya akan begini, otomatis berarti bisa jadi fleksibel. Oh nanti akan berubah ke sini gitu. Kemudian jangan lupa juga ada iterasi ya, ada kata iterasi ini juga saya langsung baru dapatkan tuh beberapa tahun ini iterasi gitu. Jangan lagu melakukan iterasi pada analisis. Jadi itu iterasi itu adalah pengulangan yang dilakukan secara bertahap untuk siklus perbaikan terus-menerus. Itu bahasa di bisnis tuh iterasi ternyata namanya. Jadi silahkan diperbaiki lagi, diupdate berarti kalau kita bilangnya diupdate gitu ya, diupdate lagi dengan situasi terkini. Jadi misalnya punya SFS tadinya dikirim 1 tahun yang lalu, ternyata sama owner belum berrezeki misalnya, tahun 2 tahun kemudian tuh dipanggil lagi. Oh berarti kita bisa adjust gitu. Kita tuh istilahnya iterasi gitu. Di-adjust, di-adjust gitu. Nah itu kemudian saya tambahkan satu lagi. Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan ada komen-komen banget gitu ya, terutama di hal investasi-investasi. Bapak Ibu, tadi kan kita bilang bahwa eh, kita kan studi kelayakan bisnis ya, feasibility study. Bapak Ibu ini sebagai praktisi profesional di industri udah berapa puluh tahun, kemudian pebisnis juga mengembangkan segmen manajemen mutu, operasional dan segala macam. Lalu sekarang S1 nih berarti akademiknya kan udah sistematis, kemudian sudah komprehensif. Nah, ini sangat amat peluangnya Bapak Ibu berarti kan pasti ada yang udah jadi konsultan. Jadi ada usaha konsultan pariwisata. Itu juga profesi itu Bapak Ibu. Selain dari pebisnis atau investor, Bapak Ibu juga profesinya bisa jadi usaha konsultan pariwisata. Saya sampaikan nih karena suka penasaran saya tuh ya, Bapak Ibu ini udah pada konsultan, coba tahu standar usahanya gitu. Nah, standar usaha konsultan pariwisata itu ada Permen Parekraf nomor maaf itu tuh nomor 30 ya. Nomor 30 tahun 2014 ini 10-nya kecoret ya. eh, itu ada produk pengelolaan pelayanan. Saya ambilnya produk aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai anggapnya sebagai konsultan lah ya. Berarti syarat produknya itu adalah paling sedikitnya mempunyai bidang kepariwisataan salah satu aja. Apakah bidang industri pariwisata, apakah bidang destinasi, apakah bidang pemasaran, atau bidang kelembagaan. Nah ini kan pilar kepariwisataan ya Bapak Ibu. Jadi nanti usaha konsultan itu Bapak Ibu boleh lebih dari satu, minimum satu. Misalnya saya usaha konsultan untuk destinasi pariwisata, itu kan mata kuliah Pak Rohyan tuh ya, satu. Jadi boleh spesifik begitu. Kalau enggak berarti bidang usaha konsultan pariwisata. Berarti Bapak Ibu bisa minimum berarti misalnya A, B, C. Kalau kelembagaan agak susah misalnya dari Bapak Ibu atau mau juga nggak apa-apa gitu. Tapi minimumnya punya satu bidang, bidang ini ya. Lalu setelah punya satu bidang, Bapak Ibu punya lebih minimum 2 layanan. Tadi mah bidangnya, kemudian minimum punya 2 layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi ini kan ada 5 ya. Apakah Bapak Ibu mau melayani bikin studi kelayakan bisnis yang sekarang di topiknya?
Apakah mau bikin konsultasi tentang perencanaan usaha? Apakah pengelolaan usaha? Nih, pengelolaan usaha itu kayak mengoperasikan, mengoperator gitu ya. Pengelolaan usaha bisa mendampingi gitu ya, atau mau penelitian atau pemasaran. Jadi minimumnya dua layanan yang Bapak Ibu harus miliki gitu. Minimum satu bidang, kemudian ditambah dengan dua layanan. Jadi saya lihat Bapak Ibu di sini studi kelayakan udah pinter, perencanaan, pengelolaan usaha sama pemasaran. Nah, kalau penelitian memang rada susah ya Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang studi kelayakan itu kategori dengan penelitian suka diberikan kepada akademisi gitu. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu sekarang handle layanan konsultasinya untuk studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, sama pemasaran. Itu tambahannya untuk insight Bapak Ibu dari sisi berkuliah ini otomatis ada profesinya begitu. Begitu Bapak Ibu, eh, tambahannya ini mah tambahannya aja intermezzo ya Bapak Ibu. Monggo ada yang sudah konsultan, kalau tadi Pak Andi kan cerita untuk masalah alur bisnis plan-nya atau alur kelayakan bisnisnya. Bapak Ibu ada yang sudah konsultan atau bagaimana? Atau sudah melaksanakan? Enggak? Ada yang mau sharing? Ada punya bendera? Kalau Pak Guido mah udah pasti Laska. Itu Pak Guido itu pastinya ada di konsultan ini nih. Operator apalagi gitu ya. Udah semua bidang ABC bidangnya, industri, destinasi, pemasaran, lalu layanannya pasti ada di kelayakan, di perencanaan, pengelolaan usaha dan pemasaran. Seperti itu. Selain Pak Guido, Bapak Ibu ada yang sudah berkecimpung dengan konsultan, usaha konsultan pariwisata, Bapak Ibu? Om Rahmat ada atau siapa? Mangga. Pak Budi Arianto, PT Jaya Ancol, Dufan? Atau dari mana? Mangga. Ada yang mau? Ayo Bapak Ibu. Silahkan ada yang mau sharing tentang usaha konsultan atau tentang materi yang tadi boleh aja Bapak Ibu. Mangga. Pak Budi boleh, Pak Budi. Pak Budi Arianto, saya tuh suka lupa mau mau nyolek Pak Budi dari kemarin. Pak Budi Damang, Bu Nadelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi ya? Mantap. Oh, Pak Rifki, siap. Mau Ini siapa, Hayu? ini namanya Budi Budi Rifki, Bu. Oh, gitu. Oh, siap, Mangga. Itu mah Pak Budi Arianto mah di PT Jaya Azal. Pak Rifki di mana, Pak? Maaf. Di Bandung, Bu. Oh, Di Bandung, Bandung. Jakarta. Pariwisata ya? Siap. Mohon mau Atau share aja nih, Bu. Mangga, gimana? Kan selain saya bekerja kan saya punya bisnis di online shop ya. Oh, siap. Ini share aja mungkin Ibu lebih punya pengalaman. Jadi saya tuh dulu tuh online shop pertama kali muncul kan megah lah. Hampir semua orang diajak untuk online seperti Gojek dengan Mm-mm, ada admin begitu besar gitu ya, Bu ya. mm-mm, mm-mm, Ayo sini nggak ada admin. mm-mm, Akhirnya saya join ke sana dan saya buat link gitu kan untuk online gitu. mm-mm, Yang tadinya saya contoh ribuan gitu, Bu. Saya harian tuh ribuan, Bu, dulu. mm-mm, Eh, saya kebetulan di bidang apa baju-baju mm-mm, dress wanita gitu kan. Istri. mm-mm, mm-mm, Waktu itu rame, 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 rame. Setelah itu ya masih rame sampai sekarang ya. Yang mm-mm. tadinya turun ke ratusan, jadi puluhan. Tapi sekarang udah stabil di ratusan, tapi nggak bisa ribuan lagi sampai sekarang. Oh, siap, siap. Karena pertama biaya admin 12%, Mm-mm, semakin lama kita atau apa sih link kita udah lama itu semakin banyak adminnya. Dan mm, kalau kita nggak iklan atau pasang iklan tuh kebayar berbayar Ibu. Nah, mm, mereka kita nggak di show nih di di di, platform shop itu. uh-uh, Jadi suka kadang-kadang ibu punya review gitu. Review kita Rusta mm-mm. itu nggak dapet Bu, Oh, karena karena kita nggak nggak bayar, pakai ads. Mm-mm, nggak ada es. Terus kan mm-mm, itu tuh sama kalau saya pakai ads sama aja saya nyewa ruko gitu. uh-uh, uh-uh, KM ya. mm-mm. Itu jadi dilema buat saya. Jadi tetap kita tuh laku tapi nggak selaku dulu gitu kan. Siap, siap. Jadi Gojek dulu kan potongannya cuma 5%, sekarang udah 20% kan gitu Bu. Benar-benar. Jadi Ya, kita komisinya. Mm-mm, mm-mm. ya, kita udah kejebak dalam sistem gitu kan.
Siap, siap. Nah, maksud saya menurut Ibu Mm-mm. kondisi seperti ini tuh harus bagaimana ya supaya tetap saya tuh kan pengennya profit besar ya Bu ya. Siap, siap. Kita besar, pengennya lebih besar karena karyawan saya juga kan udah mulai banyak lagi nih Bu. Heeh, heeh, Jadi apakah online harus dengan offline juga atau bagaimana heeh, sedang dunia offline itu jadi sekarang lagi melorotnya drastis, banyak yang tutup, heeh, 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 heeh. pengen Siap, siap. Kebayang Pak Rifki. Gitu Pak Rifki ya. Jadi Bapak Ibu ini nanti sambil Bapak Ibu tanggapi juga ya Bapak Ibu. Kalau tadi dari saya tangkapnya Pak Rifki itu punya usaha, ada apa fashion lah ya, baju-baju gitu. Kemudian dia jual di marketplace gitu kan ya Pak, di Shopee ya. Berarti di marketplace itu Bapak punya toko kan ya? Nah, gimana Bu? Bapak tuh berarti kan fashion Bapak punya toko di marketplace kan ya? Di Betul Shopee betul atau di Lazada atau di mana ya? betul. Ya, toko berarti punya toko sendiri di marketplace ya, di dunia itu, di pasar maya itu ya. Kemudian ada sekarang berarti komisinya di 12% gitu ya, Pak? Betul bahkan lebih bukan kadang. Akan lebih siap. Biasanya memang kadang-kadang yang punya sistem itu memang kan otomatis kan dia punya punya platform, punya marketing, emang punya database, punya apa istilahnya big data, itu memang kekuatan mereka, makanya akhirnya kita bayar gitu ya. Kalau ini nanti Bapak Ibu boleh ada sarannya ke Pak Rifki ya. Kalau dari saya memang secara Bapak secara produksi sendiri sih barang fashionnya, baju-bajunya, bikin sendiri atau ngemaklun ke orang? Saya beli sih dari orang Bu, dari Oh ya, produk, dari distributor maksudnya. siap. Heeh. Berarti lumayan kan resiko Pak Rifki itu berarti kan tidak ada produksi di workshop gitu di pabrik gitu. Berarti satu caranya memang kalau memang investasi kita belum begitu besar dan apa, berarti diawali dengan istilahnya subkon gitu ya. Jadi barangnya, produk Bapak itu, produk baju Bapak itu, fashion Bapak Ibu adalah membeli dari orang lain subkon, subkon, subkon dengan kualitas yang diinginkan. Lalu kalau bisa berarti Pak Rifki ditata lagi sih kualitas barangnya tuh, kemudian pakai brand, kemudian di customize lagi gitu. Pak Rifki ada produknya tuh sesuai seadanya yang dari pasar atau Bapak menentukan QC-nya, kualitinya? Saya menentukan Bu, soalnya kan kita tahu pangsa pasar saya itu sukanya apa, saya tahu masih Oh, mereka tuh sukanya kemana gitu. Jadi saya ikut siap, siap. Skalanya berarti belum ekspor ya? ekspor belum Bu. Saya Belum. kadang-kadang saya ambil dari Cina sih Bu, saya belanja dari Cina juga. Heeh. Jadi ambil dari sana 500 perak dijualnya 5.000-nya. Iya gitu. Siap, siap. Tapi sebetulnya kalau brand pakai nama brand Bapak, si labelingnya. Enggak Bu, aku nggak pakai brand. Cuma mereka tahu toko kita sih Bu. Oh, siap. Nah, kadang ada ide satu berarti secara mengantisipasi, memitigasi risiko tentang modal-modal operasional pabrik, produksi gitu ya. Berarti satu Bapak Pak Rifki memang sudah mengambil barang dari luar, dari pihak luar, ngemaklun gitu ya. Emang idealnya bagusnya kayak Bapak Bapak Ibu kenal Safira gitu atau apa di bawahnya yang kerudung Rabani gitu ya. Itu sebetulnya ownernya itu sistem konglomerasi ya. Ownernya itu adalah dia hanya menyediakan gudang gudang penyimpanan sama gudang apa istilahnya untuk mengemas. Jadi dia ambil QC-nya ke home industry beberapa ke partnernya, kualitasnya harus sesuai. Jadi yang ngerjainnya tuh home industry dengan kualitas yang dia inginkan. Lalu akhirnya masuk ke ruangan dia tuh ke area gudang dia tuh adalah di labeling aja dan dikemas gitu. Kemudian jadi itu hak patennya berarti dari home industry itu kosongan gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada merek gitu. Nah itu juga dilaksanakan oleh para pebisnis besar Bapak Ibu seperti itu. Jadi ngemodal aja gudang yang gede, jadilah ini yang merek Safira yang premiumnya, ini yang merek Rabaninya yang mediumnya, lalu ada yang bawahnya. Nah kadang-kadang ada beberapa juga di custom gitu. Jadi dia tidak berspekulasi, berisiko membuat pabrik sendiri gitu. Intinya ke sana. Jadi memberdayakan dulu kerjasama dengan home industry yang sudah dikurasi.
Satu berarti tadi Pak Riki udah betul masuk. Hanya mungkin kalau mau memang lebih brandnya lagi adalah di custom pakai brand dan kemasan sendiri. Lalu, tadi kan Pak Riki pertanyaannya gimana ya online saya tuh di marketplace udah ada tapi harus add terus kalau mau naik gitu. Sebetulnya ada secara bisnis tuh modal awalnya tuh adalah punya landing page sendiri Pak Rifki. Jadi kalau marketplace itu kan punya orang tuh platformnya. Nah, dibiasakan kalau kita punya produk tuh memang ada punya modal apa namanya landing page sendiri berupa website, domain hosting sendiri supaya database-nya big datanya masuk ke kita gitu. Jadi idealnya toko Parif gitu adalah sekarang bisa mulai di ataupun udah misalnya dihiperlinkkan ke website sendiri, landing page sendiri. Nah, di landing page itu tidak usah yang berat-berat kan hanya untuk landingnya aja. Nanti di situ dihiperlinkkan boleh ke booking engine kayak di hotel makan udah biasa ya booking engine, book now gitu atau mau langsung ditangkap ke WhatsApp, WhatsApp bisnis. Jadi nanti transaksinya bisa di WhatsApp. Lebih idealnya lagi memang punya sistem sendiri ya, software sendiri seperti contoh kalau kita mau order apa namanya transportasi itu shuttle misalnya gitu kayak Jekyll gitu ya atau Lintas atau Bineka kan mereka investasi memang di sistem cuma kan mahal gitu. Jadi awalnya bisa jadi Bapak Ibu atau Pak Rifki tadi kasusnya jangan keantengan kenyamanan di marketplace punya orang loh gitu. Segera landing page sendiri, rumah sendiri tuh domain hosting sendiri tuh itu yang dikembangin. Sekarang tuh website kita tuh tidak perlu yang muluk-muluk harus bagus gitu, enggak juga informasi awal lalu sebagai landing page aja istilahnya markirin dulu ke situ nanti ambil sama booking engine atau pakai WhatsApp gitu. Gitu Pak Rifki. Pak Rifki sudah ada landing page-nya atau website-nya? Belum Bu, tapi oke sih itu apa masukannya sih. Saya nggak kepikiran ke situ Pak. Kudu eta teh. Aduh, kudu. Maaf. Jadi sekecil apapun brand kita ya diusahakan itu milik kita gitu, Pak. Jadi Bapak bikin website yang ada 2 jutaan, ada 1 juta, kadang domain hostingnya sendiri kan yang setahun 500.000 gitu atau 300.000. Jadi itu nanti hyperlink kemana-mana ke sosial media Bapak, kemana. Jadi intinya kenapa kita punya landing page sendiri supaya si data itu punya kita, bukan punya orang lain. Kita tidak tergantung ke pihak lain gitu. Dan di situ bisa ditanemin booking engine-nya. Nah, kalau booking engine memang agak susah ya Bapak bikin sendiri, jadi bisa kerjasama dengan pihak lain untuk booking engine dan payment gateway-nya gitu. Jadi sekali Bapak masuk ke websitenya itu langsung bisa transaksi, bisa beli gitu. Bapak misalnya Pak Rifki pernah belanja Tors misalnya atau merek-merek Nike atau apa, kan itu langsung bisa belanja di websitenya Pak. Ada ya Pak Betul Rifki? betul. Nah, Betul. yang pasti saya mah kan pembeli Tors Tango apa Omega Romeo Charlie gitu itu daripada saya ke Shopee ke Lazada kemana saya pasti di websitenya gitu karena ada promo-promonya harga lebih bawah gitu. Nah contoh contoh itu landing page atau website sendiri itu seperti itu gitu. Itu Pak Rifki ke depannya tuh punya brand sendiri, kemudian landing page sendiri, nanti datanya otomatis masuk. Soal booking engine payment gateway, boleh Bapak bekerja sama dengan pihak luar kan itu mah hanya untuk booking engine untuk bisa book now aja gitu. Lalu kalau di WA group itu WA bisnis itu Pak, itu kan sebetulnya udah ada label, lalu bisa ada juga order di situ Pak. Manfaatkan sosial media 3 emas itu IG, Facebook bisnis, kemudian masuk ke WA itu udah langsung tiga-tiganya ngelink punya Meta, itu di dalamnya udah bisa ditanemin booking engine semuanya. Cuma jurusnya adalah siapa cepat, siapa dapat, jadi harus fast respon. Jadi kalau mau order ini, nanya ini, harus gitu. Gitu Pak Rifki, Panginten. Gitu ya Pak? Mantap mana Bu hatur nuhun pisan. Siap. Jadi istilahnya mulai ada merek, ada brand sendiri, ada ini semuanya gitu. Barangkali ada tambahan dari yang lain untuk Pak Rifki ini supaya bisa meningkatkan bisnisnya. Boleh Pak, Bu? Ada? Nah, kalau belum ada, boleh. Tapi Pak Rifki tadi ketangkep maksudnya itu seperjalanan saya ya Pak. Betul betul. Dan Ya soalnya juga Mm-mm. teman saya tuh tukang bubur Bu, tukang bubur tapi omsetnya gila-gilaan. Ah, Setiap bulan dia ngeluh gitu. heeh, Dia tuh dapat sampai 400 per hari tuh 400 sampai 500 per porsi Bu. heeh, heeh.
jutaan dan dibilang kok duitnya kurang-kurang mulu, coba kamu lihat, pas dilihat memang dipotong sama Shopee sama Shopee dipotong sama GoFood dipotong sampai 6 jutaan gitu kan. Oh, Di di GoFood dipotong 6 juta, di sini 6 juta tuh sebelumnya pantesan kan memang untung tapi tipis gitu kan. marginnya ya. Jadi, kalau kayak gini mah ngekayain mereka gitu. Emang iya, karena mereka kan punya punya itu, punya sistem sama punya database big data tadi gitu. Tapi sebetulnya sah-sah saja kita dengan online itu bermarketplace atau dengan pihak ketiga itu nggak apa-apa. Cuma jangan diandelin dari situ yang utamanya gitu. Tetap kan kalau istilahnya segmentasi pasar tuh kan ada yang sekian persen tuh dari yang offline, sekian persen dari online yang punya sendiri, sekian persen dari yang apa namanya? Dari yang landing page sendiri, sekian persen dari yang marketplace gitu. Jadi Baik, tetap aja Pak, nggak apa-apa, nggak ada ruginya juga. Cuma jangan jangan ngandelin 100% gitu Pak. Gitu Pak Rifki ya? Baik, baik Bu. Siap, Makasih ya Bu. siap, siap. Nah, bikin itulah website teh nanti dibantuin tuh gampang. Sebenarnya saling bantu, siap. Website sendiri. Bapak Ibu, ada saya punya ini sebentar. Ada sebelum berakhir ada kita punya video sedikit untuk menambah apa namanya perspektif. Lalu saya minta ininya pendapatnya Bapak Ibu. Sebentar, mana ya ini? Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Silahkan disimak dulu ya. Ya, maaf Bapak Ibu, tadi videonya nggak tertangkap gerak Bu, nggak Pak, Bu? videonya nggak gerak Bu, Nggak nggak gerak. maju. Keluar tuh video. Oh, maafkan ya, siap, nggak apa-apa. Berarti tadi nggak apa-apa, saya inikan dahulu aja bahwa tadi adalah Herman Tanoko ya. Herman Tanoko itu yang apa namanya, Tanoko ya, yang avian dan segala macamnya. Tadi adalah bicara tentang kalau ada rumus 72% gitu, rumus 72% untuk growth bisnis. Jadi idealnya 72 tuh misalnya kita ada modal sekian tadinya 100 juta, berarti kalau bisa 172 itu satu kali per satu tahun itu 72. Kalau misalnya ternyata perkembangan bisnisnya hanya 36 berarti 2 tahun gitu. Lalu biasanya 36 berarti kalau 18% berarti 4 tahun gitu. Kalau 6% secara deposito berarti 72% dibagi 6 berarti 12 tahun. Nah, itu akan mendapatkan apa dua kali lipatnya itu berarti dalam jangka 12 tahun gitu maksudnya. Itu ternyata ada beberapa rumus 72 kategorinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mohon maaf videonya tadi. Sekarang saya lihat dulu, lihatkan dahulu perbedaan antara studi kelayakan bisnis hasilnya akademisi, kemudian hasil yang praktisi, seperti apa nanti untuk pembelajaran kita tambah perspektif. Nah, ini studi kelayakan bisnis analisis ya, harus analisis kelayakan usaha pendirian taman wisata ini dari sisi akademik ya. Di akademik itu dibikinnya seperti ini. Jadi masuknya berarti ke tadi kalau di layanan tuh adalah di kelayakan bisnis sama di penelitian ini nggak gabung. Pasti atasnya tuh abstrak. Abstrak itu kan berarti ringkasan summary ya. Nah, abstrak itu adalah satu summary kesimpulan di dalam isi dari hasil penelitian dari bab 1 sampai ke bab 7 tadi kalau bab 8 bagian ya. Ini di abstrak ini sudah ada kesimpulan penelitian 50% responden menginginkan adanya pendirian usaha taman wisata. Ini ceritanya kelayakan bisnis untuk taman wisata miniatur di Kota Malang ya. Investasinya harus 158 miliar.
net present value-nya 15% dari bank, kemudian positifnya 3 miliar, kemudian diperoleh 6 perusahaan dan lain-lain. Nah, ini kalau akademis itu seperti ini ya, dua baris masuk. Nih ada aspek keuangannya. Jadi kenapa sih bisa dihitung? Berarti, oh tiket karcisnya, tiket masuknya 70.000 per orang, diperkirakan 1.000 orang per hari. Wow, itu ini dengan hitungannya itu ya Bapak Ibu. 100 orang per hari, tiketnya 70.000 per orang. Untuk 1 tahun berarti dapat 25 sekian. Lalu lahan parkir juga dihitung pendapatannya, motornya 2.000 sehari, kemudian mobilnya 5.000, kemudian harus berapa ribu. Nah ini di keuangannya sudah ada nih taksiran-taksirannya, kemungkinan pendapatan dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada kesimpulan dan saran. Nah ini pasti selalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa? Dari hasil penelitiannya masyarakat sekian, dunia investasi sekian, kemudian pengembalian dalam waktu 8 tahun tuh. Pengendaliannya dalam waktu 8 tahun 11 bulan ya 9 tahun berarti ya. Sarannya adalah pelaku seperti itu. Ini contoh dari yang akademisi. Kemudian saya ambilkan yang dari sebentar. Ini jadi saya sengaja membawakan ke sini itu supaya Bapak Ibu hati-hati ya kalau bikin kelayakan bisnis harus runtut. Tadi kan strukturnya ada 1 sampai 8 poin ya, sampai ringkasan bisnis sampai ke bawahnya itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Ini contoh kelayakan bisnis yang dibuat pengembangan lokasi wisata Jati Pohon Kabupaten Grobogan. Dari sini aja udah kelihatan dari daftar isi Bapak Ibu sebentar ya. Nah, dari daftar isi aja udah kelihatan Bapak Ibu. Nanti daftar isi, pendahuluan, proyek, latar belakang sudah ada, aspek pemasaran sudah ada. Di sini yang miss, bab 8-nya penutup. Padahal harusnya kan kesimpulan dan rekomendasi gitu. Jadi ini tuh gimana gitu. Apa intinya dari si apa namanya si kelayakan bisnis ini mana gitu. Lalu tidak ada ringkasan summary-nya di bawah, langsung ke latar belakang. Nah ini salah satu contoh. Kadang-kadang kita suka sekian halaman, tapi yang inti-intinya, yang prinsipnya kok nggak ada gitu. Jadi ini ringkasan bisnisnya, tadi summary-nya yang nggak ada, lalu di bawahnya kesimpulan dan sarannya. Justru itu yang harus krusial, yang harus dicantumkan gunanya kelayakan bisnis kan untuk melihat itu gitu kesimpulan dan sarannya. Dan satu lagi, nah ini adalah buatan praktisi nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin ada yang kenal di sini ya. Ini bisa jadi salah satu tugas. Ini gambaran umum hotelnya. Ini daftar isinya saya tidak lihatkan. Hanya detailnya ada. Nih semuanya ada ya. Bisnisnya harus apa, harus apa. Nah, ini tahun 2023 dipakainya, tapi di sininya masih ada TDUP. Padahal kan 2023 mah udah nggak ada TDUP, adanya gitu kan, NIB gitu. Nah, ini juga tidak update, berarti kurang relevan. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini praktisinya ngambilnya standarnya dari yang lama, cuma tidak relevan. Standar usahanya sudah ada, jumlah kamarnya ada. Nah, ini penulisan orang praktis itu begini nih. Tuh, semua ada di situ lengkap, isinya apa namanya? Daging semua gitu. Cuma cara penulisan, cara menyimpan bab-babnya yang kurang terstruktur gitu. Itu maksud saya kenapa kita perlunya sistematis dan punya struktur apa namanya penyajian tuh supaya mudah diambil kesimpulannya, bacaannya. Ini semuanya ada semuanya Bapak Ibu. Ini bagus sekali nih. Ada untuk investasi, ada faktor tingkat risiko, ada pendapatan bangunan. Ini untuk membuat hotel loh Bapak Ibu, hotel sekian kamar ya. Ini ada rumusnya. Kemudian pengembaliannya, pengembalian modal sendirinya gimana, biaya return of equity-nya gimana, semuanya sampai ke bawah. Lalu aktivitas pre-openingnya bagaimana. Nah ini tuh apa istilahnya kalau dibikin kelayakan bisnis tuh udah tinggal nyimpen kan pada strukturnya aja gitu. Nah ini tolong Bapak Ibu hati-hati. Sekarang kita sudah tahu struktur, jadi lebih bisa menyimpan pada poin-poinnya. Perhitungan sewa minimum BEP-nya harus bagaimana gitu ya. Rumus-rumusnya, analisis investasinya bagaimana. Ini pakai NPP. Jadi harus gimana? Nol nol, tapi keputusannya nggak ada. Ini baru teori-teori aja. Nah, kalau Bapak Ibu ada teori,
berapa teori misalnya, langsung di bawahnya langsung dipakai distraksi istilahnya, diekstraksi, maaf, bukan distraksi, ekstraksi. Jadi kalau ada teori dua, misalnya satu, dua, lalu bawahnya opini diekstraksi, opini penulis ya, opini konsultan. Jadi yang dipakai adalah ini gitu. Jadi acuannya boleh dari beberapa teori, tapi di bawahnya itu adalah langsung diekstraksikan yang akan dipakai oleh si konsultan atau penulis ini apa gitu. Itu juga nanti Bapak Ibu akan masuk deskripsi itu di bab 2 terutama pasti harus ada ekstraksi di bawahnya. Ada 3 teori, bawahnya apa? Pendapat si penulis dan mau ngapain gitu. Itu biaya pre-opening, ketenaga kerjaan, ini pengembalian investasinya aja. Jadi ini semacam dikasih teori-teorinya dulu, tapi yang akan dilakukannya belum ada gitu. Nah, ini contoh-contoh beberapa studi kelayakan bisnis, mana yang sudah akademisi yang udah detail, mana yang kelupaan, mana yang ini orang praktisi yang belum pada tempatnya, strukturnya begitu. Gitu Bapak Ibu, jadi saya sampaikan beberapa item tuh untuk menambah perspektif kita. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin masukan-masukan atau tambahan-tambahan atau pengalaman sebelum kita Jadi Bu, akhiri. Oke, mangga. Silahkan, Pak dengan Budi. Budi Bu, Ah, maaf tadi Pak Budi. baru dari lapangan. Ya, Pak Budi. Ya, apa paling sharing sedikit sih Bu. Siap. Kalau di kami di Ancol biasanya kan ada apa ya, investasi itu ada yang hard innovation, ada yang soft innovation gitu Bu ya. Oh, Nah, biasanya sih kalau yang apa yang soft innovation itu lebih ke arah event Bu, event atau show gitu. Oh, Dan biasanya sih kita juga lengkapin dengan riset lah. Contohnya mau liburan tahun lalu gitu ya. Kita mau bikin show-nya Upin Ipin, apa Ultraman, atau Hello Kitty. Nah, itu kita lakukan riset juga. Ternyata dari hasil riset, lebih banyak ininya kita itu, customer kita yang menginginkan apa Upin Ipin gitu Bu ya. Itu contohnya. Terus kalau hard innovation biasanya juga ada yang memang stand alone, ada juga yang melengkapi yang sudah ada Bu. Karena kan kalau pariwisata nggak ada isu baru, nggak ada konten baru, biasanya 5 tahun pasti ada decline gitu ya secara revenue gitu. Jadi kita lihat dengan nanti bikin FS itu incrementalnya berapa sih dari apa dari inovasi yang nanti kita buat gitu ya. Contohnya kalau di Dufan mungkin ada kereta misteri, ada dunia kartu. Nah itu kita menghitungnya dari incremental pengunjung karena kita nggak buka tiket baru kan Bu, tiketnya tetap jadi satu. Terus Tiket juga terusan mungkin gitu ya. ya tiketnya udah jadi satu buat terusan. Terus ada juga mungkin kalau terkait sama project-project yang pakai cost and benefit Bu, jadi nggak cuma semuanya pakai FS. Misalnya kalau kita mau investasi bikin tanggul banjir gitu Bu ya, kan nggak ada revenue-nya itu ya, tapi lebih ke arah benefitnya apa sih? Misalnya ya kalau nggak dibuat aspal cepat rusak, setiap tahun kita investasi apa biaya pengaspalan sekian miliar misalnya. Terus infrastruktur atau ada properti yang rusak, kerugiannya bisa sampai berapa, belum nanti image ya Bu ya, image-nya kalau banjir Ancol kayak gimana gitu. Sehingga ada juga yang pakai cost and benefit. Mungkin sharing awalnya itu aja sih Bu, kalau dari Siap, saya sih Bu. siap. Nah, terima kasih Pak Budi. Jadi kebayang Bapak Ibu ini Pak Budi itu kan penguasa Ancol ya. Berapa hektar Pak Budi ya? 380 Bu, 380 hektar. 380 hektar tuh di daerah Jakarta di ibu kota. Sekarang mah kota global tuh Jakarta tuh mau jadi kota global Pak Budi sudah ya. Pak Budi tadi kan berarti udah bagus tuh udah relevan Bapak ada hard apa tadi yang hard sama soft ya. Jadi kalau hard itu berbentuk Ya, fisik ya, fisik 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 ya kerjasamanya ya Pak. ya. Dan ada yang soft ya Ya, event-event soft lebih gitu ke ya. arah event, betul. Mm-mm, Ya Bu. mm. Nah, Bapak Budi atau Bapak Ibu nih jangan lupa ya sekarang itu dari mulai Pak Menteri Sandiaga Uno sampai yang sekarang Bu Widi ya, itu sekarang udah mulai masuk ke itu yang soft tadi Pak, yang event. Jadi eventnya ada musik, kalau otomatis Jaya Ancol kan berarti ke budaya dan musik ya Pak ya, atau olahraga juga kan ada pantainya. Nah itu tuh kenceng Pak potensinya. Kira-kira Bapak kalau mau ada konser itu apa untuk konser-konser musik itu kan dibolehkan Pak di Jaya Ancol. Kenapa saat ini belum Boleh Bu. gitu Pak? Boleh Bu. Kita udah hampir setiap minggu ada Bu, dari mulai K-pop. Hari ini juga ada 20 tahunnya Changcuter Bu. Oh, Gitu. itu kan skala nasional gitu ya sama yang Ya, internasional ya.
Berarti kayak Betul, Bruno Bu. Mars gitu atau Taylor Swift, kenapa kemarin kan di band sama Singapura Teanya, Iya. Dua Lipa gitu, kayak gitu-gitu Pak Nanti Budi, ya, internasional. internasional ada Bu. Nanti kalau di tahun depan Februari kita ada Green Day Bu. Heeh. Kemudian apa lagi ya? Banyak pasti tuh. Lumayan sih Bu, banyak Bu. Kita ke Sekian event hektar sih. di Pak Budi Setiap kan gaya. setiap bulan ada lah. Mm-mm. Pak Budi berarti kan ada masuk ke Asosiasi Promotor Musik Indonesia ya Pak? Bisa jadi pasti kan kolaborasi itu selalu. Iya Bu, betul Bu. Kita biasa kolaborasi kayak sama DWP dari Gonta, kemudian dengan apa? Rafael dan lain-lain Bu. Siap, Lumayan siap, banyak sih. siap, siap. Event lari sih yang sekarang mulai banyak Bu. Oh, Dengar siap. Nggak ada triathlon. ada triathlon baru satu kali sih. Kalau lari kayak kemarin Kaleran yang pernah ada di Bandung juga di kita udah 2 kali. Kemudian terakhir Alhamdulillah. Mm-mm. ada Istiqlal. Banyak sih Bu, naik Siap, run juga. siap, siap. Karena kalau Pak Budi ini, Bapak Ibu, ini termasuk usaha pariwisatanya udah kawasan pariwisata tuh KBLI-nya tuh udah kawasan pariwisata. Di dalamnya tuh ada segala macam usaha pariwisata. Minimum 100 hektar tuh kan udah kawasan pariwisata tuh Pak Budi itu Ancol tuh. Jadi apa namanya? Istilahnya secara kelayakan bisnisnya pasti dari awal mana yang ada yang FS, mana yang bisnis plan gitu maksud tadi Pak Budi itu ya tidak selalu visibility study sih memang. Jadi langsung ke bisnis plan gitu ya Pak Budi maksudnya ya. Betul Bu, betul. Siap, siap. Baik, terima kasih sekali nih Pak Budi. Nanti sharing-sharing nih tentang risiko dan segala macamnya giant wall gitu atau apalah gitu ya. Apalagi sekarang mau jadi kota global, Iya tapi Bu, rame ternyata lagi Bu. rame ya giant wall Ya, ya, Giant giant Wall sekarang seawall. mulai rame lagi. Iya Bu. Siap. Siap lah. Jadi nanti branding Ancol mah aman dari itu gitu ya. Apalagi Jakarta kota global kota apa. Memang ada perlu branding tuh Jaya Ancol teh Pak Budi kalau dari perspektif saya sebagai apa masyarakat umum gitu ya. Jaya Ancol itu kan legend ingat zaman dahulu kala. Nah, berarti kan ada keterikatan dengan generasi-generasi yang lama. Tapi jangan lupa berarti ciptakan berarti sekarang relevan generasi Z-nya gitu. Karena pasti kita zaman dulu mah pasti we kalau studi tur teh ke Ancol di zaman SD SMP tuh gitu. Nah, sekarang berarti kan zaman-zaman usia kita yang 50-an sekarang ke anak. Nah, sekarang bikinkan prestis ada sesuatu di Jaya Ancol tuh yang bisa oh, ini loh umur 20 umur 17 tuh oh gitu kan ada sesuatu. Kadang di brand tuh ini legend tapi kekiniannya mungkin yang harus rada di apa diviralkan lagi Pak dinaikkan gitu Pak berarti bisa semua umur gitu kan Pak. Siap ya Bu. Betul Bu. Siap Makanya siap. kenapa sekarang di Dufan aja ada dunia kartun Bu, karena kita melihat market keluarga itu nggak cuma di Samudra atau di Eh, Atlantis atau di SeaWorld, tapi eh, juga Dufan ini harus ada juga orang yang datang sama anak-anak gitu, sehingga akhirnya siap kita bikin satu kawasan yang memang untuk market anak-anak ya Bu. siap. Bapak ada terapis lumba-lumba nggak ada orangnya nggak. Biasanya suka ada Ada Bu, layanan menterapi kan ada di Bapak. terapi ya, Mm-mm. ada terapi lumba-lumba ada Bu. Ya Di buat Samudra ada terapi lumba-lumba. mm-mm. Jadi kan itu bisa janjian gitu ya anak kita misalnya ada Ya, berkebutuhan khusus ya, atau ada apa nanti. kliniknya juga Bu. Nah, Iya, kan betul. tuh Ada kan kliniknya dari juga. sisi wellness, medis, terapinya, kesehatannya nyambung gitu ya Pak Budi ya. Betul Bu Ade, betul. Mantap, mantap sekali. Siap. Hatur nuhun Pak Budi dan Bapak Ibu. Terima kasih sekali kita hari ini alhamdulillah ini sudah